في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi umur, diberi kesehatan, lebih-lebih diberi hidayah sehingga bisa hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Allah menganugerai ilmu yang manfaat, ilmu yang menyelamatkan, ilmu yang mengandung kita untuk selamat dunia akhirat. Kajian lalu tentang bahwa makhluk itu bisa ditanya berapa, Allah nggak boleh. Makanya ahadnya Allah tidak sama dengan ahadnya makhluk. Satunya Allah tidak sama dengan satunya makhluk. Kemarin saya contohkan, kalau kita ditanya, kamu punya anak berapa? Satu, kebayang tuh, berfisik, berkepala, bertangan, berkaki, berperut, bernyawa, beraga, ada jasad, atau tidak ada nyawanya, satu mayat. Kamu punya kucing berapa? Satu, kebayang, ngejublek, ngebelengkok, ngejatul, ngejogrok, nongkrong. Kamu punya rumah berapa? Satu unit, kebayang tuh, ngejogrok, nongkrong, berfisik. Kamu punya pohon berapa? Saya punya pohon satu. Pohon apa? Pisang, kebayang, ngejublek, ngejogrok, nongkrong, berfisik. Istri kamu berapa? Baru satu. Nah, kebayang, berfisik satu. Allah berapa? Satu. Nah, kata-kata satu yang disematkan kepada berbagai jenis makhluk tadi, kalau dipahami sama dengan kata-kata satu yang diungkapkan untuk mengungkapkan keesaan Allah, satu, ngejublek, ngebelengkok, ngejogrok, nongkrong, berfisik, musyrikin, menyamakan satunya Allah dengan satunya makhluk. Malaikat Jibril satu, berfisik, cuman dari cahaya, fisiknya abstrak. Jadi seluruh makhluk itu boleh ditanya berapa. Kenapa? Karena terbilang. Allah tidak terkena bilangan, sehingga nggak bisa ditanya berapa. Sekalipun bahasa Al-Quran Qul huwallahu ahad, ahadnya itu tidak seperti ahadnya makhluk, karena Al-Quran ini diturunkan kepada makhluk termulia Nabi Muhammad SAW dan mewakili manusia, dan Quran mau disampaikan kepada umat Nabi Muhammad, jadi pakai bahasa. Allah nggak butuh bahasa aslinya, cuman karena mau diturunkan kepada manusia sebagai hudal lil muttaqin, manusia butuh bahasa, sehingga Al-Quran pakai bahasa, dan bahasanya Arab. Nabi Muhammad dari Arab. Nah, makanya ahadnya Allah tidak seperti ahadnya makhluk. Makanya yang bikin Pancasila bukan satu, ketuhanan yang maha satu, bukan. Pakai bahasa esaknya juga pakai maha lagi. Ini dahsyat. Sehingga dijelaskan Allah itu al-wahid biwahdatil ahad, yang maha esaknya itu tidak terkena kata-kata satu. Wa al-muta'ali wahdatil kamil adad, yang maha jauh, maha tinggi, maha bersih dari kata-kata satu yang merupakan jawaban dari pertanyaan berapa. Al-wahidi al-muta'ali an wahdatil kam wal adad,
yang maha tinggi, yang maha jauh, yang maha bersih dari kata-kata satu yang merupakan jawaban dari pertanyaan berapa. Allah satunya bukan jawaban dari pertanyaan berapa. Wal adad, dan satunya tidak terkena satu bilangan. Bukan satu yang biasa kita katakan satu yang terkena bilangan, bukan. Paham ya? Makanya Allah jangankan kam munfasil, kam mutasil pun tidak terkena. Paham ya? Jangankan satu yang dari bagian Tuhan kedua dan ketiga, karena nggak ada Tuhan kedua dan ketiga, satunya Allah pun tidak terbagi-bagi. Bukan setengah ditambah setengah Tuhan jadi satu Tuhan, bukan seperempat kali empat, pokoknya tidak terkena bilangan satunya Allah itu. Paham ya? Al-muta'ali an wahdatil kamil adad. Ini saya kutip dari salawat Ismul A'zam. Allahumma inni as'aluka bismikal wahid al-muta'ali, Allahumma inni as'aluka bismikal wahid al-muta'ali al-wahid bi wahdatil ahad, al-muta'ali an wahdatil kamil adad, al-muqaddasi an kulli ahadin, yang maha suci, yang maha bersih, an kulli ahadin, dari setiap kata-kata ahad. Satunya Allah tuh maha bersih dari setiap kata-kata satu yang biasa kita pahami, biasa kita gunakan. Paham ya? Pokoknya satunya tidak seperti satunya makhluk. Angka satunya yang bukan seperti angka satu yang jawaban dari pertanyaan berapa. Al-muqaddasi an kulli ahadin, maha bersih dari setiap kata satu. Satunya Allah tidak seperti itu. Bersih dari setiap kata satu. Paham ya? Mudah-mudahan Allah kasih paham. Jadi kita ngomong satu ahad ke Allah hanya pinjem bahasa. Paham ya? Pinjem bahasa. Enggak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan tentang eksistensi kemahasaan Allah. Sampai para ulama, tokoh-tokoh pendiri negara, pencipta Pancasila, itu enggak ada kata satu sehingga pakai esa-esanya pun maha. Kalau satu ada nol dan yang setelahnya dua, 0, 1, 2. Kalau tunggal ada dwi, trio. Kalau eko ada apa sonanya? Eka. Eko Mas Eko. Dwi dan seterusnya. Kuartet segala macam. Tapi esa sebelumnya enggak ada, setelahnya enggak ada. Coba-coba ada enggak? Esa sebelumnya apa? Enggak ada, setelahnya enggak ada. Inilah uniknya ini Pancasila, bikinan ulama-ulama yang ma'rifat ke Allah ini. Masya Allah. Udah gitu pakai mahal lagi, nggak ada yang bisa nyamain. Mukhalafalil hawadis, laisa kamitslihi syai'un, apapun tidak ada yang menyamai Allah, sehingga satunya Allah pun tidak sama dengan satunya selain Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Walam yakul lahu kufuwan ahad, satu pun nggak ada yang sama dengan Allah. Satunya Allah tidak sama dengan satunya selain Allah. Satu orang, satu malaikat, satu unit rumah, satu pohon, satu ekor, nggak ada yang sama, nggak ada. Masya Allah. Salawat Ismul A'zam itu dahsyat itu. Allahumma inni as'aluka bismikal azamil maktubi min nuri wajhikal a'la al-mu'abbadid daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika rasulika sayyidina Muhammadin, wa as'aluka bismikal azamil wahidi bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kamil adad al-muqaddasi an kulli ahadin wa bihaqqi bismillah wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anta shalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujudi sababil azami li kulli mawjud, dan seterusnya dan seterusnya. Al-muqaddasi an kulli ahadin, yang dibersihkan dari setiap kata-kata ahad. Lah itu kok ada qul huwallahu ahad? Ahadnya tidak sama dengan ahad biasa. Hanya pinjem bahasa yang biasa disematkan kepada makhluk, lalu kita katakan, kita ungkapkan kepada Allah. Pinjem bahasa makhluk. Masya Allah.
Makanya jangan dibayangin Allah esa, Allah satu, ngejubel, ngebel, ngejentul, ngejogrok, nongkrok, berfisik, ada kepala, tangan, kaki, perut, ada nyawa, ada raga. Mustahil. Musyrik itu menyamakan satunya Allah dengan satunya makhluk. Jadi Allah tuh aslinya tidak boleh ditanya berapa. Cuman kalau udah ngaji gini bolehnya berapa Tuhan? Satu. Tapi kita sudah tahu ilmunya, paham ya? Ahad, Maha Esa. Sampai kalau ngemanain Jawa kan Kang Maha Sawiji. Jadi salah satu ciri makhluk bisa ditanya berapa, Allah nggak bisa. Seluruh bilangan yang merupakan jawaban dari pertanyaan berapa menandakan ini yang terbilang adalah makhluk. Allah tidak terbilang, tidak terkena bilangan. Makanya sebelum ada pertanyaan berapa Allah sudah ada. Sebelum Allah ciptakan bilangan Allah sudah ada. Sebelum ada kata-kata kam, how, piro, sabaraha, Allah sudah ada. Allah yang menciptakan kata semua bahasa. Satu tuh ya, sifat makhluk ada 9. Satu bisa ditanya berapa. Awas ya, ingat rumusnya, yakini Allah ada, namun apapun yang terbayang Allah tidak seperti itu. Jangan dibayangin Allah ngejublak, ngebelebak, ngejentul, ngejogrok, nongkrong, berfisik. Para ulama ahli tauhid, ahli marifat sudah warning, awas, idza alqas syaitanu fi dhihnika, jika ada bisikan setan ke dalam benak pikiranmu, fama haqiqatullah, lalu bertanya dia, abis Tuhan tuh aslinya kayak gimana? Dia setiap satu ngejublak, ngebelebak, ngejentul, ngejogrok, nongkrong, berfisik, abis kayak gimana dong? Atau muncul bayangan yang seolah mengaku dirinya sebagai Tuhan, muncul bayangan. Faqul qradidali, katakan untuk menolak bisikan itu, katakan untuk menolak bayangan yang seolah mengaku dirinya sebagai Tuhan, katakan la ya'lamullah illallah, tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali hanya Allah. Ini bahasa juga masih bingung untuk kita. Guru beliau ahli ma'rifat Gandaria, Rajak, Tangerang, Banten, yang bentar lagi kita haulin. Beliau menyederhanakan bahasa ini lagi, disederhanakan lagi, enak banget. Yakini Allah ada, namun apapun yang terbayang yang seolah mengaku dirinya sebagai Tuhan, Allah tidak seperti itu. Yakini Allah ada, namun apapun yang terbayang Allah tidak seperti itu, enggak ada sepertinya. Iblis terus, semua yang muncul dalam bayangan seolah ingin dipertuhankan, ingin dianggap Tuhan, iblis semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yakini Allah ada, Dia Maha melihat, Dia Maha mendengar, Dia Maha dekat, Dia Maha tahu lahir batin kita, Dia menghendaki kita kumpul di sini, Dia menghendaki kita dikasih tahu tentang Dia. Arafani Robbi bi Robbi, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku, kata Sayyidina Ali. Kalau tanpa kehendak Allah kita nggak bakal kenal Tuhan hakikatnya. Benar? Allah datangkan nih pembicara, salah satunya diuji oleh Allah jadi jalan ilmu. Kalau merasa hebat gagal, kalau ikhlas insya Allah kebagian pahala dan berkahnya. Arafani Robbi bi Robbi, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Artinya tanpa izin Allah kita nggak bakal kenal Allah. Ini hamba-hamba yang hadir di sini ini, apa namanya, sempolan-sempolan, apa namanya, pilihan-pilihan Allah. Walaupun muka-mukanya jelek-jelek, ini dahsyat, mau dimuliakan oleh Allah, benar? Dipilih oleh Allah, mau dikenalkan ke Allah yang menciptakan segala-galanya, menguasai segala-galanya, memiliki segala-galanya, menentukan segala-galanya. Dahsyat. Kita kenal sama bupati, sama gubernur, sama presiden, sama ulama besar aja senang, apalagi kenal yang menciptakan segala-galanya. Ini puncak segala-galanya, puncak anugerah. Kita dihidupkan oleh Dia,
dikasih napas oleh dia, dikasih makan, minum, sandang, pangan, papan oleh dia, tapi enggak sama dia. Ironis sekali, benar? Makanya orang yang ahli ma'rifat zat, sifat apal nanti, wah udah. Kadang ada yang zikirnya hitungan napas, Allah, Allah, Allah. Ada yang zikirnya sesuai dengan sirkulasi darah, wah udah kelas-kelas spesial itu. Nabi Muhammad SAW nggak pernah tidur hatinya, connect terus ke Allah. Wa qalbuhu lam yanam. Walaupun mata beliau terpejam, tapi hatinya tidak pernah tidur. Nah, beda sama kita, walaupun melek hatinya tidur. Makanya ditanya tadi ngaji apa, kata istri biasa. Ya biasa apa? Biasa tauhid. Nah, coba tuh ceritain, ya dengerin aja YouTube-nya tuh. Ini ngaji kayak begini nih, Masya Allah, nggak mudah hadirin. Saya waktu awal-awal ditugasin guru nggak seperti ini pembahasan, penjelasan, tapi terus seiring berjalannya waktu terus ditambah oleh Allah, tambah paham oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Yang paling mengena tadi itu al-muqaddasi an kulli ahadin, maha suci, maha bersih, dibersihkan dari setiap kata-kata satu. Jadi aslinya nggak bisa Allah disebut satu, aslinya nggak bisa, saking nggak ada bahasa gitu loh buat mengungkapkan eksistensi keesaan Allah, udah nggak ada bahasa. Ya udah pinjam bahasa ahad lah, bahasa satu, toh Allah pun nyontohin, cuman maknanya beda. You understand? Insya Allah. Nah, kalau udah understand, kita terusin yang kedua nih. Ciri makhluk satu, sifat makhluk bisa ditanya berapa. Yang kedua, makhluk tuh bisa ditanya kaifa. Apa kaifa? Apa kaifa? Lihat skemanya di handphone masing-masing. Wah, udah di luar kepala dan di luar handphone. Apa kaifa? Seperti apa? Kaifa. Kaifa haluk? Seperti apa kabarmu? Gimana kabarmu? Kaifa haluk? Gimana kondisimu? Kayak gimana? Apa kabar? Kayak gimana? Seperti apa? Seluruh makhluk bisa ditanya kayak gimana seperti Allah. Allah nggak boleh, nggak ada sepertinya. Allah kayak gimana? Nggak ada kayaknya. Allah kosku maha kosna. Allah what look like God? No look like. Koyo opo Allah orang koyo pokoknya mah nggak ada. Nah, dijelaskan di sini kaifa itu apa, kayak gimana, seperti apa, bagaimana. Ulama menjelaskan dalam kitabnya, di sini dijelaskan kaifa ini bagaimana, seperti apa, dan seluruh jawabannya menandakan ini makhluk. Mu'allim menjelaskan ini terbagi 4 ya. Satu apa di situ? Skemanya lihat. Kaifa terbagi 4, satu apa? Satu apa? Mahsus, kalau tulisan Arabnya min ha sin waw sin, kata dasarnya hassas, artinya indrawi, panca indera. Yang kedua apa? Nafsani ya, artinya batin. Kalau tadi indra hassas, panca indera, kalau ini perasaan batin, nafsani. Yang ketiga apa? Hah? Wah, ini nggak baca-baca dulu sebelumnya nih. Yang ketiga apa? Maksus bil kam. Ini beda sama yang pertama. Kalau yang pertama mim ha sin waw sin,
kata dasarnya hassas masdarnya. Kalau ini makhsus, mim kha waw shad, makhsusun, dari kata-kata khusus, spesial. Yang keempat isti'dadi. Kita pelajari satu-satu. Kaifa artinya apa? Seperti apa, kayak gimana, bagaimana, kumaha, how are you? Kaifa haluk? Nah, ini terbagi empat. Ada mahsus, indrawi. Yang kedua nafsani, perasaan batin, abstrak. Yang ketiga makhsus bil kam, khusus terkait dengan kam, berapa. Yang keempat isti'dadi. Apa kayak mahsus? Ma yudraku bi ihdal hawasil khamsi zahir. Segala sesuatu yang bisa dijumpai oleh salah satu dari panca indera. Apapun yang bisa dijumpai oleh salah satu dari 5 indera, ini masuk ke kaib mahsus. Panca indera apa? Penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, peraba. Nah, penglihatan, mata itu bukan penglihatan loh. Penglihatan juga bukan mata. Cuman Allah ciptakan penglihatan lewat mata. Apakah setiap orang yang punya mata bisa melihat? Hah? Belum tentu. Mata ada tapi nggak bisa ngelihat. Ada? Ada. Baik buta gelap atau buta melek. Baik tidak ada matanya tapi nggak bisa ngelihat. Jadi mata bukan penglihatan, penglihatan bukan mata. Cuman Allah titipkan penglihatan lewat mata. Allah cabut penglihatan, mata ada nggak bisa ngelihat, benar? Gara-gara kecelakaan kah atau apalah? Allah maha melihat, Allah nggak butuh mata melihatnya, nggak sama dengan makhluk. Nah, apa yang bisa dijumpai oleh indera penglihatan? Seluruh warna dan bentuk. Gimana warnanya? Gimana? Kaifa? Nah, seluruh jawaban dari pertanyaan gimana yang berkait dengan warna dan bentuk ini kaib mahsus. Gimana warnanya? Bagus banget, indah banget. Gimana? Kaifa? Merahnya indah banget. Apa itu? Jiku hibi lemu. Warna apa itu? Mejiku hibi lemu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, lembayung, ungu. Ingat waktu sekolahnya sudah itu. Mejiku hibi lemu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, lembayung, ungu. Kayak gimana? Indah banget warnanya, gini-gini. Gimana tuh? Gimana warna kulitnya? Kuning langsat. Semua dan termasuk bentuk, seluruh bentuk bisa dijumpai oleh indera penglihatan. Bentuk masjid sama bentuk gereja kelihatan, bukan kedengeran, bener? Gimana bentuknya? Bagus banget, indah banget masjidnya, bentuknya kayak gini, kubahnya kayak gini, bentuk. Gimana bedanya? Beda bentuk. Antara mobil dengan motor ya beda bentuk, sama-sama kendaraan. Antara merek ini dan ini ya beda dikit lah bentuknya gitu. Desainnya beda. Seluruh warna dan bentuk bisa dijumpai oleh penglihatan. Gimana? Cantik. Cantik mana sama ono? Ini kurang. Tahu dari mana? Kalau saya udah ngeliat gitu. Nah, Allah itu makhluk bisa dijumpai oleh indera penglihatan. Allah nggak bisa. Saya semalam zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jam berapa? Jam 3 malam. Begitu dapat 100.000, tiba-tiba ada yang datang. Wahai bulan, mau apa kamu? Saya mau nikah
susah lagi. Wah. Ya Tuhan, terima kasih. Wah, itu iblis itu cerita sama temennya, saya semalam zikir, udah 100.000 kali zikir, tiba-tiba Tuhan datang. Lalu Tuhan nanya apa? Pengen apa kau? Masa Tuhan nggak tahu, nanya segala. Terus kayak gimana Tuhan? Putih, bersinar, saya silau ngelihatnya. Iblis tuh mah, iblis. Makanya siapa tuh yang ketipu dulu? Musadek ya. Hati-hati itu, harus ada gurunya zikir. Harus ada ilmunya, harus ada gurunya, harus ada ilmunya. Hati-hati, bahaya banget. Banyak kasus dulu ya, Musadek. Mudah-mudahan sekarang sudah taubat beliau. Ada Lia Eden juga ya, mudah-mudahan semua sudah taubat. Hati-hati, harus ada sanad. Tuhan pakai jubah, jenggotnya semeter, bawa tongkat. Iblis sama iblis. Allah tidak akan ditemui oleh penglihatan mata, kecuali nanti di surga Allah akan menampakkan zatnya. Tapi juga nggak boleh dibayangin, ngejublek, ngebeleg, gitu, bahaya, nggak boleh. Terus nanti Allah di depan apa di atas? Nggak boleh ditanya begitu, nggak boleh. Laisa bikaifin walan hisorin, dijelaskan Allah tidak boleh ditanya kayak gimana, seperti apa, dan Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu batas dong. Terus kayak gimana? Nggak boleh ditanya kayak gimana, udah masuk surga aja nanti. Wujuhun yawmaidin nadhiratun ila rabbiha nadhirah, ayat Quran. Wajah penghuni surga saat itu gilang gemilang, ceria, dahsyat, ila rabbiha nadhirah, ngelihat zat Allah. Seluruh kenikmatan surga yang dahsyat seolah-olah hilang begitu ngelihat Allah. Di surga 100 nikmat, tidak pernah ada sakit hati, tidak pernah ada sakit badan. Yang setruk-setruk di sini mati, masuk surga sembuh. Yang diabetes, komplikasi sini, masuk surga sembuh semua. Penyakit hati nggak ada di sana. Istri 73 bidadari, dan di sana nggak mati-mati, nggak nambah tua, umur nggak nambah. Laki-laki sama dengan umur Nabi Isa semua, 33 tahun. Perempuan di bawahnya bidadari. Dan paling miskin satu orang, isinya 73, dan tidak ada panas-panas cakar-cakaran. Rukun semua, dan tidak pernah jadi janda, tidak pernah ada hamil, tidak pernah haid, tidak ada pernah BAB BAK. Ketika pengen makan apa aja tidak ada pantang-pantang, nggak ada pantangan, ini nggak ada, makan sepuasnya. Tapi ketika kenyang keluar keringat, bukan BAB BAK. Surga ada tempat kotor, nggak ada toilet. Enak-enakan sono mah. Nggak ada sakit hati, nggak ada dengki, nggak ada sombong, nggak ada riya, nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada zakat, nggak ada haji. Baitulnya sudah digulung semua, dunia udah gulung semua. Pengen apa? Pengen duren, asam urat, nggak ada asam urat. Ke restoran nggak ada. Itu di apartemen surga yang intan permata. Wah, itu apa, nyamperin sendiri pohonnya, menembus atap surga. Aduh, susah muka apa itu ngupasnya, takut kena duri. Di sana ngelupas sendiri. Dahsyat surga, apapun. Masya Allah, nggak usah masak dulu kalau pengen makan. Datang sendiri. Surga itu dahsyat, 100 nikmat. Allah ciptakan 100 nikmat, ya kan? Yang satu nikmat, satu rahmat dibagikan ke seluruh makhluk, makhluk daratan, lautan, udara, binatang yang nampak, yang tidak nampak, semua. Yang 99 nikmat disimpan buat ahli surga. Begitu kiamat, yang satu disatuin ke sana jadi 100 nikmat. Kita yang satu nikmat aja udah nikmat banget nih hidup, benar?
nikmat makan, nikmat minum, nikmat rumah tangga, nikmat dan itu segala, nikmat ilmu, nikmat sholat dan sebagainya. Apalagi 100 nikmat. Tapi seluruh nikmat yang dahsyat 100 itu di surga seolah-olah enggak nikmat ketika bertemu sama pemilik surga. Makanya wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Wajah penghuni surga saat itu gilang gemilang, ceria, dahsyat melihat Allah. Masya Allah. Dalam ayat lain, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, lilladzina ahsanu, apa ayatnya, saya maaf, saya lupa. Maaf. Lilladzina, dalam surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia husna, dikasih husna apa? Surga. Wa ziyadah, dan dikasih tambahan apa? Melihat zat Allah. Wah, saya kalau bahas ini panjang ini. Nih, saudara nikah, nggak pernah ketemuan pacarannya, nggak pernah dibawa kemana-mana. Saya dulu dijodohin sama guru, ta'ziman wa takriman. Habis tunangan ditinggalin mondok ke Kediri, 7 tahun nggak pernah ketemu. Boro-boro kayak saudara, boro-boro kayak saudara, diajak kemana-mana, dibonceng, basi itu. Pas malam pertama basi. Boro-boro saya ketemu, telepon aja susah, ketemu apa lagi, 7 tahun tinggalin. Nah, pas nikah 7 tahun kemudian kan rindu membara kan, balas dendam. Ketemu susah, teleponan nggak pernah, ngobrol nggak pernah, apalagi dibawa kemana-mana. Itu poltaso numpuk. Coba bagi yang pacaran, ketemuan, dibawa kemana-mana, masalah malam pertama lemon, udah basi. Itu Allah hancurin tuh, nggak indah. Namanya nggak ada pacaran dalam Islam. Pas nikah ya kan, biasanya pengantin itu kan disiapin kamar yang eksotis, yang indah, betul, parfum-parfum yang mantap, lalu siapin buah-buahan, anggur tak berbiji, apel yang rasanya mantap, buah-buahan yang dingin, warna-warni, lalu manis. Begitu kita makan, segar, nikmat, minuman yang segar, sehat, freezer apa di kulkas, berbagai macam warna dan rasa. Begitu pas sedang makan, tiba-tiba yang barusan nikah masuk dengan baju transparan. Jangan dibayangin, jangan dibayangin. Ini saya maaf ya, rada porno sedikit. Nah, pas yang belum nikah diam dulu ya, telinga tutup telinga. Jomblo diam dulu. Begitu masuk, dia ketiup angin AC kan, bajunya. Itu yang kita sedang kunyah, anggur, apel, dan berbagai makanan. Kira-kira terasa nggak nikmatnya? Amazing. Ini bisa-bisa yang sedang dikunyah jatuh, bener? Parfum udah nggak terasa, keindahan kamar udah hilang, makanan sudah terasa. Kenapa? Ada buah hati belahan jantung. Sayang, kau yang kutunggu-tunggu selama 7 tahun, sekarang dasurnya. Itu bisa keluar lagi tuh. Udah rasa indrawi, rasa batin udah numpuk,
ke sana semua fokusnya. Nah, ini gambaran makhluk kenikmatan dunia. Bagaimana kenikmatan berjumpa dengan pemilik sorga yang setiap saat kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Disebut-sebut namanya, pengen ketemu, pengen jumpa. Nabi Ibrahim begitu didatangi Israel, wahai Ibrahim, kau dijemput, Allah mau ketemu engkau. Apa jawab Nabi Ibrahim? Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Katanya saya kekasih Allah, kok mau dimatiin? Katanya sekasih Allah, kok mau dicabut nyawa? Akhirnya Israel lapor lagi ke Allah, ya Allah, Ibrahim bilang begitu katanya. Katanya pacarnya kekasih Allah, tapi kok dicabut, disakitin. Bilangin sama Ibrahim, apakah dia nggak rindu sama kekasihnya? Khalilullah, kekasih Allah. Baru siap, Masya Allah. Rasulullah begitu ditawarin Israel, milih apa? Milih Rafiqul A'la, berjumpa dengan Allah. Masya Allah. Jangankan para nabi dan rasul, para wali rindu kepada Allah, kematian ditunggu. Karena lewat pintu yang namanya mati, berjumpa dengan yang maha menciptakan mati dan hidup. Saudara nunggu mati apa enggak? Hah? Rindu enggak kematian? Rindu enggak kematian? Hah? Rindu apa takut? Kenapa? Dosa, banyak dosa. Padahal tiap habis sholat subhanallah, 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 subhanallah 3 kali. Maha suci Allah, maha suci Allah, dari keserupaan dengan makhluk, dari kezaliman, dari nyakiti hambanya, dari ketidaksempurnaan. Maha suci, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maha sebut-sebut nama Allah terus. Dalam istighfar, astagfirullah, Allah lagi nyebut. Dalam salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma, Allah lagi terus, Allah, Allah. Kenapa enggak kangen? Ayo, kenapa enggak rindu? Saudara waktu mabuk cinta, Fatimah, 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 oh sayang Fatimah, Fatimah, rindu pengen ketemu. Kenapa ini nyebut Allah setiap saat enggak rindu? Hah? Ayo jawab. Kenapa? Baru di sini, zikirnya baru sini, cintanya baru di sini, nyebutnya baru sini, belum meresap ke sini. Mudah-mudahan kita suatu saat dikasih rasa oleh Allah sehingga rindu. Para aulia kematian dirindukan. Mati itu rohatan lil mu'min, kematian itu istirahat bagi orang-orang mukmin. Mukmin yang kayak gimana? Kalau kita mah bukan istirahat, gedebak-gedebuk disiksa. Mati itu rohatan lil mu'minin, kematian itu istirahat yang nyaman bagi orang-orang mukmin yang imannya spesial. Berjumpa dengan yang selalu dirindukan, disebut-sebut. Jadi begitu Allah dibuka tabir ahli surga, melihat zat Allah pemilik surga, wow, itu seolah-olah kenikmatan surga yang dahsyat, tidak terasa, seolah-olah hilang. Kenapa? Kenikmatan melihat Allah luar biasa. Wujuhi, ini Allah bilang dalam Quran, wujuhi yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Nadhirah, berseri-seri, bercahaya, bilang gemilang. Ila rabbiha nadhirah, karena ngelihat Allah. Tapi laisa bikaifin walan hisarid, enggak boleh ditanya kayak gimana nanti Tuhan. Enggak boleh ditanya kayak gimana, seperti apa. Walan hisarin, dan tidak boleh Allah tidak butuh ruang dan waktu. Jangan dibayangin di depan, di atas, di kanan. Enggak, Allah enggak butuh itu semua. Nanti ditanya, nanti dalam sifat makhluk yang keberapa ada ayatnya, di mana Tuhan? Enggak boleh ditanya di mana. Ini baru berapa, seperti apa kan? Nanti yang kelima, di mana Tuhan? Kam kaif idhab mata ayatnya yang kelima. Ini lebih dahsyat lagi nanti di mana ini. Tuhan bukan di atas, bukan di bawah, di kanan, kiri, depan, belakang, surga, bukan. Allah enggak butuh tempat. Nah, nanti dibahas. Makanya jangan berhenti ngajinya. Masya Allah. Laisa bikaifin walan hisarin, tidak boleh ditanya kayak gimana dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nggak butuh ruang, nggak butuh waktu Allah. Nanti kita bahas lagi di depan. Jadi Allah tidak akan dilihat oleh mata kepala di dunia, tapi nanti di surga. Bagi penduduk surga ada hadiah yang dahsyat.
para kekasih Allah, para Rasulullah, para kekasih Allah bisa ngelihat Allah di dunia dengan mata hatinya, bukan mata kepala. Jikalau ada yang ngaku saya semalam zikir lalu ketemu Allah kayak gimana, iblis tuh mah nggak ada kayaknya Allah mah gitu. Berjenggot putih kayak apa itu tuh jenggotnya, iblis itu mah ini bukan ini iblis, bukan ini iblis, itu yang dalam itu. Allah nggak butuh fisik, nggak butuh nyawa, nggak butuh raga. Nanti kita bahas lagi. Yang bisa terlihat, yang bisa dijumpai oleh penglihatan, berbagai warna dan bentuk. Allah bersinar, Allah putih, Allah kayak asap. Iblis itu mah nggak ada kayaknya, nggak ada. Nggak butuh warna, nggak butuh bentuk Allah. Warna dan bentuk hanya untuk makhluk. Bentuk manusia, bentuk binatang, bentuk bangunan, bentuk benda hidup, benda mati, bentuk malaikat, itu makhluk semua. Allah nggak butuh warna dan bentuk. Malaikat Jibril bentuknya berapa? Sayapnya 600 sayap. Dibuka, ketutup dari ufuk barat sampai ufuk timur. Jibril yang asli. Semua makhluk berbahan, berbentuk sehingga berfisik, kita sudah bahas. Allah jangankan fisik, bahan dan bentuk pun tidak butuh, kita sudah bahas. Yang kedua, indra apa? Penciuman. Indra penciuman. Apa yang dijumpai indra penciuman? Harum dan bau. Ada yang udah dapat minyak. Gimana harum nggak? Harum. Gimana? Kaifa? Benar? Bisa dijumpai. Gimana? Kurang harum. Gimana? Bau. Gimana? Bentak, busuk. Semua harum dan bau bisa dijumpai oleh indra penciuman. Saya semalam tahajud pas zikir jam 2:30, tiba-tiba harum misak kasturi yang termahal. Ya Tuhan, Engkaukah ini? Belum. Masa Tuhan bisa dicium? Iblis teman. Hati-hati. Waduh, gimana? Saya ketemu Tuhan, harum kan? Iblis teman. Bisa jadi Allah kirim malaikat atau apalah. Jangan dipertuhankan ya. Tuhan tidak bisa diindrawi. Yang keempat, apa itu? Yang ketiga, pendengaran. Ini panjang nih pendengarannya. Allah tidak bisa dijumpai oleh indera pendengaran pun, nggak bisa. Kenapa? Allah nggak butuh suara. Makanya kemarin saya sintir sedikit kan. Tuh. Kita jangan membayangkan Allah butuh suara. Kalau butuh suara berarti Allah ada organ bicara, ada mulut, ada tenggorokan, ada lidah. Lalu berfirman kepada Adam langsung di surga, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hei Adam, diamlah kau di sini bersama istrimu, tapi awas wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalim. Jangan kau dekati pohon ini, kau bisa menjadi orang yang zalim. Lalu kebayang Allah bersuara, musyrik. Berarti menyekutukan, menduakan, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Kebayang Tuhan punya organ mulut, berarti berkepala, berfisik, musyrik. Allah nggak butuh itu semua. Makanya kalamullah, Allah berkalam, kalamullah, ada kalamullahin nafsi, nanti dibahas di sifat kalam. Ya mungkin 10 tahun lagi lah nyampe materinya, babnya. Jangan dulu meninggal, ini masih jauh nih pengajian. Tamatnya masih lama ya. Kalamullah, kalamullah itu artinya omongan Allah, bahasa kasarnya, pembicaraan Allah. Kalamullah, ada kalamullahin nafsi yang ada pada zat Allah, ada kalamullahil labdi yang ada di Quran. Di Quran berapa jumlah ayatnya? 6.666 ayat. Udah selesai. Udah cukup untuk mengatur roda kehidupan dunia supaya selamat di akhirat. Masalah ideologi, politik, sosial, ekonomi, hankam, budaya, semua ada di Quran.
ada, lengkap semua, sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Ayat penutup. Sudah sempurna. Jadi 6.660 ayat ini mengatur seluruh elemen, seluruh roda kehidupan dunia. Apapun profesinya pakai Quran ada. Dari mulai zaman jadul sampai teknologi super canggih ada semua di Quran. Ada semua. Nah, itu jangan dibayangin Allah bersuara. Lalu di Gurun Sinai kemarin kita sudah jelasin. Nabi Musa ada perintah wahyu untuk tapa kan, 40 hari 40 malam. Lalu Allah berfirman, ngomong, bicara kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah bicara kepada Nabi Musa taklima secara langsung, tidak lewat Jibril, tidak lewat benda apapun, langsung. Ini jangan dibayangin Allah bersuara, nggak butuh suara. Aku dengar suara Tuhan, indah banget, merdu banget, iblis tamah. Kan ada orang nih, dua orang nih, ini kisah di kitab apa saya pernah baca tuh. Ada orang ngaji tauhidnya suka ngaji tauhid, udah kenal Allah lah dikit-dikit. Nah, sedang mabok. Ada lagi yang sedang ibadah, nggak pernah ngaji tauhid, ibadahnya rajin, dilanggar. Oh, hai fulan, ibadahmu luar biasa, ibadahmu sudah kuterima, kunci surga sudah di tanganmu. Hah? Benarkah Tuhan? Iya betul. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya dia menuhankan, itu dianggap Tuhan, suara Tuhan. Nah, ada yang sedang mabok, dia udah ngaji tauhid tapi masih kelakuannya masih belum bagus gitu loh. Wahai fulan, meskipun kau mabok sudah aku ampuni dosa dan semua. Siapa kau? Akulah Tuhan. Gua bacok loh. Masa Tuhan bersuara? Gua udah ngaji di Masjid Nurul Huda, Geraha Lestari Citra Raya. Allah gak butuh suara, tahu? Nggak bisa dijumpai oleh indera pendengaran, tahu? Kaifa itu namanya, kep. Bagaimana suaranya? Merdu. Goblok lu. Gua bacok lu, gua kejar lu. Tuh, mendingan mana? Ibadah tapi nggak kenal Allah, apa masih maksiat tapi kenal Allah? Mendingan mana? Fondasi tauhid, nggak bakal ketipu sama iblis. Kelakuannya nanti taubat dia lah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Hati Allah nggak butuh suara, nggak bisa dijumpai oleh pendengaran. Yang didengar suara merdu, suara busuk, suara jelek, itu semua dijumpai oleh pendengaran. Allah nggak bisa dijumpai oleh ini. Ketika Allah berfirman, ngomong kepada Nabi Musa secara langsung, itu Nabi Musa bukan dengar lewat ini. Seluruh sel-sel tubuh Nabi Musa, seluruh relung-relung hati Nabi Musa paham kalamnya Allah, bukan lewat ini. Gitu. Lahir batin Nabi Musa dikasih paham oleh Allah kalam Allah, dan itu lezat luar biasa. Sampai begitu habis munajat, Nabi Musa selesai tafanya, semedinya langsung ditutup terus pakai cadar terus, tutup telinga terus, nggak mau ngedengar suara makhluk. Kayaknya menjijikan, langsung 3 hari wafat kalau nggak salah begitu. Maaf kalau salah. Gitu. Menjijikan ketika ngedengar suara makhluk. Nikmat lezat mendengar, memahami kalam Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nggak usah ke Allah dulu lah. Saudara pernah mabok cinta? Pernah? Wah, udah tua, udah lupa dah. Atau pernah tapi nggak mau ngaku. Kita pernah mabok cinta kepada mantan istri kita. Sekarang masih cinta nggak? Wah, sayang sekarang mah. Mawaddah warahmah. Nah, itu kalau kita sedang mabok cinta, wah, ngedengar suara Yayang Beb, wah, gimana? Sayang, suaramu, gitu kan? Saya pernah tuh waktu mondok, waktu itu ada baru-baru ada handphone, jadi masing-masing operator tuh, misal operator apa gitulah, nah itu suka ada free talk zaman dulu kan ya, free talk gratis dari mulai jam 12 sampai jam 6. Itu di Kobong, di asrama, free talkan yuk, free talkan.
sembarang aja dia pijit tuh, nomor berapa kayak, yang penting ada halo, suaranya cewek gitu. Halo. Wah sayang, kenalan dong. Itu ada temen terus aja kenalan terus sampai dia sampai jam 4 apa itu, dari mulai di kamar sampai jalan terus sayang melulu, padahal nggak lihat orangnya. Nah, karena ngemanfaatin ini, baru awal-awal ada handphone loh, nah, gratis, sampai ke belakang kamar mandi. Pas pagi-pagi dia lihat, kenapa nih badan saya pada merah, nyamuk goblok sih di comberan. Emang gua kesono semalam. Lupa diri, lupa daratan, lupa daun. Kenapa? Mabok cinta. Cinta taya ayam rasa coklat. Benar? Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, tumpeng ku habisi ya, demi engkau sayang. Cinta itu antar makhluk. Bagaimana dengan Allah? Para kekasih Allah, para pecinta Allah yang mabuk cinta ke Allah, dahsyat. Ditakdirkan apa aja, alhamdulillah sehat, alhamdulillah sakit, alhamdulillah. Dipuji orang, alhamdulillah. Dihina orang, alhamdulillah. Semua dari Allah hakikatnya. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih kepahitan, alhamdulillah. Allah sedang ngurangin dosa-dosa. Tuh, pegel lagi ngaji, alhamdulillah Allah ngurangin dosa-dosa. Dagang rugi, alhamdulillah pahala sabar dari Allah. Digunjing, alhamdulillah Allah ngangkutin dosa lewat dia. Ditipu, alhamdulillah dosa makin rontok. Tapi gede banget ditipunya sekian miliar, dosanya besar yang diangkutin. Alhamdulillah, alhamdulillah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mabuk cinta ke Allah, tamparan Allah jadi nikmat. Tabokan Allah nggak butuh tangan, tabokan Allah berbagai kepahitan, dan itu jadi nikmat. Saudara mabuk cinta ke seorang wanita, nanti ya sayang, kita ketemu 15 menit lagi, tunggu di Bundaran 3 Citra Raya. Siap. Begitu nyampe, bukan 15 menit, 20 menit. Gimana sih kamu? Katanya 15 menit, ini udah 20 menit tahu? Ya kan 5 menit doang ya yang. 5 menit itu menunggu engkau terasa setahun ya yang. Cuy, diludahin. Kira-kira marah nggak? Marah nggak? Marah nggak? Enggak, kalau marah belum mabok cinta. Wahai sayang, jangankan ludahmu, lidahmu aku sedot. Padahal ludahnya bau pete, bau jengkol, tapi terasa harum semerbak kasturi. Kenapa? Cinta. Taya ayam rasa coklat. Itu sama orang yang mabuk cinta ke Allah, hadirin. Dikasih takdir apa aja, ar-ridha bil qada yadhibul ham wal hazan. Ridho terhadap keputusan Allah, takdir Allah akan menghilangkan sedih, stres. Enggak ada galau orang-orang yang pecinta Allah. Semua takdir dari Allah pasti baik dan berhikmah. Masya Allah. Makanya orang yang makrifat, yang cinta ke Allah, di dunia udah kayak di sorga. Kata orang dia menderita padahal sedang nikmat bersama Allah. Pernah dengar kisah Siti Robiah Hadawiyah? Pernah dengar? Robiah Hadawiyah pernah dengar? Seorang waliyatullah, wali perempuan kekasih Allah. Itu suaminya dinikah-nikahin lagi. Mau gilir ke pos 2, 3, 4, disiapin pakaiannya, siapin kendaraannya. Wahai sayang, kenapa kau siapin ini? Kau apakah enggak kesepian ketika aku gilir di pos yang lain? Di istri-istri yang lain amanah Allah. Wahai suamiku yang baik, yang soleh, aku siapin kendaraannya karena perintah Allah. Aku siapin pakaianmu karena perintah Allah. Semuanya jadi ibadah. Lalu engkau gimana kesepian? Aku mau bercinta dengan Allah. Ada nggak yang kayak begitu? Ada nggak yang kayak begitu? Wak. Bercinta dengan Allah lebih dahsyat nikmat dibanding bercinta dengan makhluk. Orang kalau udah cinta, ludah bau pete, minta lagi. Makanya guru yang kita hawalin nanti 2 bulanan lagi. Di sini luka, sini luka.
nggak pernah, aduh, nggak pernah dibawa ke rumah sakit juga nggak mau. Tapi suatu saat, suatu malam bilang ke istri beliau, jam 1 malam, dikasih sakit nikmat banget, berurai air mata syukur. Oh dahsyat. Kata orang menderita sakit sekian lama, padahal sedang menikmati, ini dari Allah. Tapi saudara jangan meniru adegan ini, bohong saudara mah, bohong, luka-luka, alhamdulillah, bohong, pura-pura doang, pura-pura sabar. Ini mah dahsyat. Kenapa? Pas beliau wafat, ibunya yang cerita sama saya, sama santri cerita, kenapa guru kamu gak pernah mau dibawa ke rumah sakit, siapapun yang mau bawa gak mau, dan kenapa gak pernah ngeluh, gak pernah aduh, gak pernah. Kenapa? Karena setiap malam yang menengoknya malaikat, pernah cerita sama ibu, dipijitin tiap malam oleh malaikat. Masya Allah. Pantas bilang, tuh, sekarang boleh diceritain karena beliau sudah wafat katanya, pijitin oleh malaikat. Sama seperti sahabat Imran bin Husain, punya penyakit wasir. Soal pada Rasulullah, doakan saya sembuh. Doakan oleh Rasulullah, Allah masfihi, sembuh. Pas sembuh, ada sesuatu yang hilang. Biasanya waktu sakit ditengok malaikat terus, kok nggak ada. Akhirnya soal lagi, ya Rasul, doain saya sakit lagi. Kenapa? Malaikat absen setelah saya sehat, doakan saya sakit lagi. Kangen sama malaikat. Tapi ini jangan, ini kelas-kelas spesial imannya, jangan meniru adegan ini. Oh, sakit gak mau berobat, ya memang ditemuin malaikat, cuman Israel saudara mah. Beda kelas. Ya kita makom syariat berobat, cuman niatnya lurusin. Kenapa berobat? Karena perintah Allah nyariat. Sembuh, alhamdulillah. Enggak sembuh, alhamdulillah, Allah masih senang ngebersihin dosa. Sembuh bukan karena dokter dan obat, karena Allah mengizinkan sembuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makan obat, minum obat, amal soleh. Datang ke dokter, amal soleh. Bayar jadi ibadah. Enggak sembuh, terserah Allah, sudah jadi amal. Kenapa belum sembuh kamu enggak ngeluh? Malah alhamdulillah, Allah masih senang ngebersihin dosa-dosa saya lewat sabar ini. Enggak ada buat ngeluh, enggak ada buat sakit hati, enggak ada buat kecewa. Orang-orang imannya makin subur gitu. Masya Allah. Halo? Berapa? Penglihatan, penciuman, pendengaran. Makanya ada ulama yang tidak mau nikah seumur hidup. Kenapa? Aku selalu memimpikan bidadari di surga. Tapi ada juga ulama yang istrinya 4, itu juga bagus. Seperti siapa? Ulama kelas dunia, siapa? Imam Sibawai, sibuk dengan baca kitab, sibuk dengan ngarang kitab, sampai nggak sempat nikah. Imam Ghazali juga kalau nggak salah gitu ya. Hah? Imam Nawawi itu gitu. Nah, ini kayaknya mengikuti Imam Nawawi nih beliau nih. Yang ke berapa? 4. Pengecap rasa. Segala sesuatu yang ditemui oleh pengecap rasa apa? Berbagai rasa, manis, asin, pahit, kecut dan lain sebagainya, netral dan sebagainya. Allah nggak bisa dijumpai oleh pengecap rasa. Zaman dulu ada, zaman jahiliyah ada orang kaya bikin Tuhan dari emas. Yang sedang-sedang bikin dari tembaga perak. Yang tidak mampu zaman jahiliyah bikin Tuhan dari roti. Benar? Bikin Tuhan disembah-sembah. Ini wasani. Pas beres nyembah Tuhan, sembahyang, wahai Tuhan saya lapar. Maaf ya, maaf dimakan sama dia. Kok Tuhan asin ya? Alhamdulillah. Dan yang terakhir,
indra. Udah selesai ya? Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, peraba. Peraba, seluruh permukaan kulit kita nih indra peraba. Nah, saya semalam zikir di tengah gelapnya malam, tiba-tiba ada yang datang, sepertinya Tuhan, aku berpelukan, lembut banget, makhluk halus teman. Setan. Iblis. Allah tidak akan bisa dijumpai oleh panca indera, penglihatan, pendengaran, pengecap rasa, penciuman, peraba. Itu bisa ditanya, gimana Tuhan? Lembut banget. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu kaif yang pertama. Bagaimana, seperti apa? Allah tidak boleh ditanya seluruh jawaban dari kata-kata kaifa, bagaimana, itu jawaban menandakan dia makhluk. Allah tidak boleh ditanya kaifa, seperti apa, bagaimana. Enggak ada seperti mah. Laisa kamitslihi syai'un wallahu wa huwas samiul basir. Dalam Quran Allah jelasin, tidak ada satupun yang menyamai, apapun tidak ada yang menyerupai Allah, dan dia maha mendengar, maha melihat. Mendengarnya tidak butuh mata, melihatnya tidak butuh mata dan telinga. Walam yakul lahu kufuwan ahad, satupun tidak ada yang sama dengan Allah. Ingat rumus, yakini Allah ada, namun apapun yang terbayang Allah tidak seperti itu. Demikian kita akan bahas kaif yang kedua nanti episode yang akan datang. Kaif nafsani, berbagai rasa yang dijumpai oleh batin. Apa contohnya? Ini iklan aja dulu. Ekstra. Apa? Cinta, benci, ridho, jengkel, marah. Ini semua rasa yang ada di dalam batin. Ada enggak? Pernah dengar enggak? Allah cinta. Pernah dengar enggak? Pernah dengar enggak? Pernah? Innallaha yuhibbul muttaqin, Allah cinta kepada ahli takwa. Ada? Allah ridho, Allah orang tua ridho, Allah ridho tuh di sini. Allah murka di sini. Kalau kita membayangkan Allah cinta, Allah seperti cinta makhluk, cinta. Rasa cinta itu di mana munculnya? Di mana tempat cinta? Di mana tempat sayang? Di mana tempat benci? Di hati. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Kalau kebayang Allah punya hati, musyrik. Hati-hati, Allah maha kasih sayang. Oh, itu satu pesawat jatuh, semua penumpang mati, ada bayi yang tidak mati. Itu Allah sayang, dia belum berdosa. Kebayang tuh punya hati Allah, musyrik udah. Musyrik itu menyekutukan, menduakan, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Lalu gimana maksudnya cinta bagi Allah? Nanti kita bahas pada episode yang akan datang. Hadir ya, ngaji, hadir ngaji. Niatin, tekad bulat. Ya sakit-sakit dikit gotong ke masjid lah. Dan yang kedua, jangan meninggal dulu. Ini belum selesai ngaji tauhid. Kita menghadap Allah belum kenal Allah. Hati-hati ya. Mudah-mudahan Allah kasih paham kita semua. Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik, Allah panjangkan umur, sehat walafiat dalam patuh kepadanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afwan ya karim ya dzal jalali ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidah ya rabbana lakal hamdu. ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم وسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا لا تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا لأولادنا ومشايخنا لإخواننا في الدين ولأصحابنا أحبابنا لمن أحبنا بك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعملة بما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك وقرنا بعوا في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع بيني وبين من تعلم له العلم النافع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Diulang-ulang ya rekamannya, mudah-mudahan Allah kasih makin paham. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.